أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Dan sebagai biasanya, marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar, iryaqil aghyar, miftah babil yasar, sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, adada ni'amillahi wa ifdalih. Dan sebelum kita mulai, maka ada suatu catatan yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa sebenarnya pada akhir penghentian kita tentang asbabun nuzul, sebenarnya kita berhenti pada ayat 1:8. Jadi kita berhenti pada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Karenanya harus diralat. Kemarin itu kita mulai pada ayat 106. Jadi kira-kira 80 ayat yang sudah kita lewati. Hendaknya kita sekarang mulai daripada ayat 188. Yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Al-Baqarah 187. Artinya kurang lebih ayat ini bahwa Allah SWT menghalalkan bagimu wahai kaum muslimin pada malam-malam hari bulan puasa ar-rafathu ila nisaikum, yakni berkumpul dengan istri kalian. Mereka itu sebagai pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Allah telah mengetahui bahwa kalian ada yang melanggar sebagian dari hukum Allah. Namun Allah telah memberi maaf kepadamu dan ampun.
sekarang boleh kalian mendekati mereka, istri-istri kamu, dan dengan niat kamu mencari turunan yang saleh, apa yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu berupa anak yang saleh. Dan makanlah dan minum di dalam bulan puasa sampai kelihatan bagimu al-khaytul abyad min al-khaytul aswad. Artinya kalau diterjemahkan letter leg, benang putih dan benang hitam. Tapi Allah menyebut dari fajar. Benang putih itu maksudnya fajar yang shadiq, fajar yang merupakan waktu subuh. Itu diumpamakan seperti khayt, seperti garis putih di sebelah timur. Kemudian kamu sempurnakan puasamu hingga malam. Wala tubashiruhunna, dan jangan kamu mendekati mereka di waktu kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah hududullah, itu garis-garis ketentuan yang dimaukan oleh Allah. Maka jangan kamu langgar. Begitulah Allah menerangkan ayat-ayatnya bagimu, bagi manusia, supaya mereka bertakwa kepada Allah. Sebab turunnya ayat ini adalah kaum muslimin pada permulaan wajib puasa atas mereka yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka itu kalau datang atau tiba waktu buka puasa, maka mereka itu dibolehkan, dihalalkan makan, minum dan mendekati istri-istri mereka sampai isya, atau mereka tidur. Kalau salah seorang di antara mereka sudah sholat isya atau sudah tidur, maka haram mendekati istrinya. Haram apa yang tadinya halal. Jadi haram makan, haram minum, haram mendekati istri. Sampai malam berikutnya. Walaupun dia tidak makan sama sekali dan tidak buka misalnya, ini berjalan terus. Setelah mereka itu merasa masyaqqah, merasa agak berat mendapat perintah seperti itu, mereka tidak kuat, karena itu ada sebagian melanggar, yaitu yang dikatakan tadi, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa di antara kamu ada yang melanggar mendekati istrinya, tapi Allah telah memaafkan kepadamu. Karena mereka itu merasa tasyri' ini berat, ada yang melanggar. Antara lain apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya, bahwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pulang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pulang daripada duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia menjumpai istrinya sudah tidur. Namun Sayyidina Umar ingin mendekati istrinya, tapi dia sudah salat isya. Tadi menurut hukum kalau sudah salat isya tidak boleh dekat istri. Lantas dia bangunin dengan perkataan, apa kau sudah tidur? Dia kira alasan saja supaya dia tidak didekati, maka Sayyidina Umar mendekatinya. Dan seorang sahabat lain bernama Ka'ab ibn Malik berbuat seperti itu juga. Tapi waktu pagi Sayyidina Umar menemui Rasulullah SAW. Sambil berkata, ya Rasulullah, sebenarnya saya datang untuk minta maaf. Maaf kepada Allah dan maaf daripadamu. Tadi malam saya melakukan sesuatu yang hampir merupakan zina. Apa ya Umar? Saya dekati istri saya. Apakah itu boleh dianggap
Apa bisa Anda temukan suatu rukhsah, satu permisi untuk perbuatan tadi malam itu? Maka turun ayat ini. Di riwayat lain Bukhari meriwayatkan daripada Al-Bara' ibn Azib, yaitu Al-Bara' ibn Azib berkata, di waktu diturunkan wajib puasa bulan Ramadan, kaum muslimin sepanjang bulan tidak mendekati istri mereka. Tapi ada sebagian yang melanggar mendekati istri mereka. Satu riwayat. Riwayat Bukhari yang lain juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i daripada sahabat bernama Al-Bara' ibn Azib, yaitu berkata bahwa para sahabat Rasulullah SAW kalau ada yang puasa maka datang waktu buka, dia sedang tidur belum buka puasa, maka sepanjang malam dia tidak makan. Jadi pendak sampai waktu maghrib lagi. Dan salah seorang di antara mereka yang berbuat semacam itu, yaitu Qais ibnu Sarimah, juga punya kebun. Jadi dia berbuat begitu, tapi dia kerja mencangkul apa di waktu itu sampai dia pengsan dari capeknya, tidak tahan karena malam tidak sahur dan tidak buka puasa. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini tadi. Salah satu daripada sebab. Kemudian ayat yang menyangkut benang putih dan benang hitam. Di waktu ayat ini turun, para sahabat tidak mengerti. Maka mereka kalau mau tidur, mengikat tali hitam, benang hitam dan benang putih di kakinya. Tapi tidak membawa apa-apa pengertian dari mereka itu. Lalu Allah SWT menurunkan 1,5 perkataan, yaitu minal fajr. Jadi ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad turun sendiri karena ada hal-hal yang dianggap oleh Allah SWT salah tafsiran, maka diturunkan ayat minal fajr. Maka barulah tahu, oh kalau gitu yang dimaksud benang putih ini adalah kata kiasan, maksudnya fajar. Fajar yang masih fajar jam 3 itu belum fajar, tapi itu sudah masuk waktu sahar. Dan yang fajar betul, nah katanya mazhab Syafi'i fajar shadiq, itu yang betul-betul manjingnya subuh. Maka barulah mereka sahabat mengetahui bahwa itu yang dimaksud adalah malam dan siang. Jadi sebab-sebab seperti inilah atau kejadian-kejadian semacam itulah yang menyebabkan turun ayat ini, yang diantara lain membolehkan menyetubuhi istri di waktu malam hari di sepanjang malam bulan Ramadan. Tidak ada kecualinya. Ini kalau kita kecualikan bahwa Rasulullah SAW sendiri pada malam likuran dia tidak mendekati istri. Dia betul-betul ibadah. Dia stop segala sesuatu yang untuk pribadinya dan dia kembali kepada Allah SWT untuk menunaikan ibadahnya. Dalam riwayat Bukhari, fil ashril awakhir Rasulullah SAW dijumpai syadda mi'zarah dan betul-betul dia berhadapan dalam ibadah. Jadi sebab-sebab jadi kejadian-kejadian semacam tadi beraneka ragam tadi, ada yang salah faham, ada yang menyetubuhi istrinya, ada yang benang putih benang hitam, maka turun ayat ini dengan lengkapnya, di mana kaum muslimin dibenarkan untuk mendekati istrinya sepanjang bulan Ramadan dan dibolehkan mereka makan minum mulai ghurub, mulai matahari terbenam sampai fajar, tanpa syarat dengan satu pun syarat. Namun terhadap orang yang i'tikaf di masjid ada syarat, tidak mendekati istrinya di waktu dia masih niat i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Selain itu biasa.
Ayat berikutnya yaitu ayat 188. Firman Allah, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. 188 surat Al-Baqarah. Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ayat ini turun karena masalah Imru'il Qais dan Abdan Al-Hadrami. Imru'il Qais itu Kindi, dan Kindi juga dari Hadramut. Dua orang ini asal turunan dari Hadramut datang kepada Rasulullah SAW berselisih tentang sebidang tanah. Yang menuntut Abdan, yang dituntut Imru'il Qais. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Wala ta'kulu amwalakum. Jangan hendaknya kamu saling memakan harta benda kalian dengan cara yang tidak sah. Lalu kamu pergi kepada para hakim untuk mendapatkan sebagian hasil dari apa yang kamu capai dari harta benda manusia. Tapi dengan cara dosa. Sedang kamu mengetahui bahwa itu dosa. Kamu mengetahui bahwa itu salah. Jangan kamu lakukan itu. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain, Al-Hadrami menuntut Al-Kindi, yakni menuntut Imru'il Qais, sebidang tanah di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada Hadrami, apa kamu punya bukti? Hadrami bilang tidak punya. Mau sumpah? Rupanya ini orang Kindi akan sumpah. Nabi SAW berkata, kalau dia ini tadi sumpah untuk memakan hartanya orang, maka dia akan ketemu Allah di hari kiamat. Allah tidak melihat dia. Dia akan membiarkan dia. Maka turun ayat ini tadi. Maka Kindi tidak jadi sumpah. Dan Abdan diberi tanah itu. Jadi Rasulullah memutuskan tanah itu untuk Abdan. Jadi sekarang sudah diketahui bahwa Kindi ini maunya mau nakal, berani sumpah palsu. Jadi hadis ini tadi diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim. Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min abwabiha. Wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha. Walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qatadah dan Abil Aliyah meriwayatkan bahwa mereka berkata, balaghana annahum qalu ya Rasulullah lima khuliqatil ahillah. 3 dari sahabat Nabi, Qatadah, Abil Aliyah, Ar-Rabi' ibn Anas, bilang bahwa kami sering mendengar bahwa Rasulullah SAW ditanya orang tentang apa sih bulan ini, apa hikmahnya ada bulan. Dan ada yang malah bertanya, kenapa itu bulan tadinya merupakan bulan sabit, lalu membesar sampai bulan, kemudian kembali lagi sampai menjadi sabit lagi. Apa hikmahnya? Allah Ta'ala menurunkan, hiya qul, katakan ya Muhammad bahwa itu persoalan adalah bulan itu adalah maksudnya mawaqitul linnas.
patok-patokan waktu untuk manusia. Waktu banyak. Waktu panen, waktu tanam, waktu itu, waktu ini, sampai disebut wal hajj. Juga, dan yang paling penting, supaya kamu mengetahui haji. Masalah haji, tahu waktunya haji. Jadi ayat ini turun karena itu. Nah. Ayat berikutnya, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah di dalam jalan Allah. Artinya perang menurut Islam ini, perang hanya di dalam jalan Allah. Tidak ada perang untuk kemenangan satu bangsa di atas bangsa yang lain. Sebab itu akan menyebabkan eksploitasi. Tidak ada perang untuk kemenangan satu partai atas partai yang lain. Sebab itu adalah masalah-masalah kecil. Tapi perang kalau mau dilakukan oleh manusia, dan manusia itu beriman kepada Allah, maka perangnya harus di dalam jalan Allah. Misalnya agama Allah dihalangi. Tidak boleh ada dakwah, tidak boleh orang sembahyang, tidak sholat, tidak boleh orang ngaji, tidak boleh orang itu. Perang dibolehkan dalam jalan Allah untuk mengembalikan ini. Jadi tidak ada peperangan dalam Islam itu dari awal mulanya sampai akhir peperangan yang dikenal dalam sejarah, yang maksudnya untuk menaklukkan negeri orang. Tak pernah ada itu. Jadi kalau sampai orang negeri itu diduduki oleh umat Islam, maka kebanyakan masalahnya lebih menguntungkan penduduk negeri itu. Tidak merupakan satu penjajahan atau semi penjajahan. Tapi perang di zaman kita hidup ini, perang untuk mengambil harta benda orang, untuk merampok. Jadi kalau mau diambil kata yang kasar, mau merangi orang dan bangsa untuk mengambil negerinya. Dan bukan mengambil negerinya lalu dia cuma duduk mau buka rumah tangga di sini atau mau membangun rumah, tidak. Hasil negeri itu disedot dan bangsanya dijajah. Ya seperti yang kita baca dalam sejarah waktu Belanda masuk ke sini, mereka perang. Jauh loh, Nederland dengan di sini jauh. Ditelampu melangkah lautan untuk menggarong di negeri yang jauh ini. Lantas dia orang dapat gula, kopra, rempah-rempah, merica. Itu waktu zamannya dia orang kaya dari sini. Penduduknya pribumi miskin. Nah sekarang di Afrika Selatan. Afrika Selatan sekarang cukup. Jadi ada berapa puluh orang dari Afrika Selatan berkulit putih dari negeri Belanda dan Eropa itu menguasai seluruh negeri Afrika Selatan. Sampai orang yang kulit hitam tidak boleh mempunyai hak suara. Tidak boleh jadi anggota parlemen, tidak boleh itu. Negerinya disedot dan negerinya kaya. Inten, berlian, platina itu daerah sana. Nigeria itu semua minyak, daerah minyak. Alhasil negeri Afrika itu kaya. Padahal itu negeri kebanyakan penduduknya muslimin. Ini patokan buat umat Islam. Perango, tetapi di jalan Allah. Jangan ada niat lain. Jangan ada hal-hal yang dimaksud untuk lain daripada ini. Dan itu pun yang kedua, alladzina yuqatilunakum. Tak sembarang waktu kamu harus melakukan perang. Tapi terhadap orang yang memerangi kamu, perangilah dia. Wala ta'tadu. Dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi ini aturan, ini perang beradab. Selain dari ini, perang tidak beradab. Jadi perang mesti biadab. Jadi yang berperang sampai orang tidak merasa perang adalah perangnya umat Islam. Yang diperangi adalah orang yang berperang.
Perempuannya, anaknya, rumahnya, kebunnya tidak dia ganggu. Perang sekarang tidak. Diturunkan bom-bom kimia, menghancurkan tanamannya, merusak badan manusia. Nanti keluar seperti bisul-bisul. Anak-anak kecil, bayi tidak salah kena itu. Maksudnya supaya cepat mati. Lah sekarang, hari-hari ini, Reagan membenarkan adanya satu bom, namanya bom zat apa itu, hidrogen, mematikan orang saja, meninggalkan negeri utuh. Jadi kalau Jawa Tengah dituruni 1-2 bom, mati semua berapa ratus juta, berapa puluh juta itu, tapi negerinya utuh. Tinggal nyeroi orang-orang, dibuang ke laut, negeri kosong buat dia. Ini perang, biadabnya biadab. Kalau perang Islam tidak. Perempuan tidak boleh diperangi. La taqta'u syajaran, jangan memotong pokok. Jadi kalau kita umpamanya perang dengan satu negeri, pokok-pokok yang berdiri, pokok kelapa, pokok apa tidak boleh dipotong. Haram. Dan jangan mengganggu orang-orang yang ibadah. Jadi nanti umpamanya kata Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar waktu pesan, nanti kamu akan melihat beberapa orang pendeta dan pastor berada di gereja, jangan diusir. Mereka tidak ikut perang. Sekarang ini tidak ada perang, gereja ditutup, masjid diganggu, orang yang mau dakwah dikejar, tidak ada perang. Belum perang. Jadi ini bedanya antara hukum Allah dan hukum selain daripada Allah. Asal turunnya ini ayat pada Hudaybiyah. Menurut salah satu ulama yaitu Ibnu Abbas, ini ayat turun di Hudaybiyah. Dan ini pada tahun 6 Hijrah. Rasulullah SAW keluar bersama para sahabatnya untuk melakukan umrah, dan jumlahnya kaum muslimin semuanya 1.400. Mereka berjalan sampai pada satu tempat namanya Al-Hudaybiyah. Lalu kaum musyrik menolak kaum muslimin masuk ke Makkah. Kemudian Nabi SAW ngalah. Ini namanya Sulhul Hudaybiyah. Jadi Sulhul Hudaybiyah artinya Nabi ngalah. Pulang. Janjinya tahun muka boleh. Umrah masuk. Dan malah perjanjiannya itu terlalu mengikat. Sampai sahabat merasa, ya Rasulullah, kenapa kita sampai begini? Kenapa kita tidak perang? Nabi SAW bilang, jangan. Kufu aidiakum. Apa sebab? Sebab Nabi SAW ingin memperlihatkan kepada mereka, ini loh toleransi Islam. Kaum muslimin bangun mengadakan peperangan waktu itu di Hudaybiyah, maka tidak ada satu orang musyrik akan hidup. Dan Makkah sudah akan dibuka. Tapi Nabi bilang, jangan. Mereka bilang tahun muka. Ya kita tahun muka haji. Tunjukkan begini sikap Islam. Tapi di saat umat Islam kuat. Ada sebagian orang menafsirkan, oh itu Hudaybiyah boleh dipakai sebagai dalil untuk segala keadaan. Umat Islam lemah, loyo pun suruh bikin seperti itu. Itu bukan sulh Hudaybiyah. Itu istislam, itu penyerahan. Saudara-saudara, saya kira ayat ini kita kembali pada hadisnya. Kita berhenti pada ayat 194. Sekarang kita baca hadis. Rasulullah SAW bersabda, kitab asbab hari kiamat, ya, alamat-alamat dalil-dalil hari kiamat, yaitu Rasulullah SAW bersabda,
yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari hadis Abi Zaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kita. Maka sesudah salat subuh beliau naik ke atas mimbar. Lalu dia khutbah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah itu begitu panjang sampai zuhur. Setelah zuhur, datang waktu zuhur, beliau turun untuk salat zuhur. Sesudah salat zuhur, beliau naik lagi ke mimbar untuk khutbah lagi sampai asar. Sesudah asar, beliau salat asar dan naik lagi ke mimbar sampai matahari terbenam, yakni sampai maghrib. Apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW sepanjang hari itu? Yang diceritakan adalah segala yang telah terjadi dan yang akan jadi. Sebab itu semuanya Rasulullah SAW berbicara dalam masalah-masalah yang pernah terjadi di dunia, sejarah dunia, dan yang akan dialami oleh umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Ahmad dan Muslim. Ini riwayat Tirmizi dan Hakim. Juga mirip dengan yang diriwayatkan oleh Ahmad. Yaitu Rasulullah SAW pernah salat al-asr. Kemudian dia bangun di atas mimbar sampai maghrib, berbicara tentang segala hal, sampai apa yang akan terjadi sampai pada hari kiamat. Juga riwayatnya dari Makki ibnu Ibrahim di musnadnya Imam Ahmad. Rasulullah an Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi an al-Mughirah ibnu Syu'bah, bahwa Rasulullah SAW berdiri dalam satu kali khutbah, dia membicarakan segala yang akan terjadi dan yang akan dialami oleh umatnya sampai hari kiamat. Yang ingat-ingat, yang lupa-lupa. Lalu hadis yang lain, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta taraw umuran 'idhaman lam takunu tarawnaha wa la tuhaddithuna biha anfusakum." Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat ini tidak akan terjadi melainkan setelah kamu melihat peristiwa-peristiwa besar dan hebat, dahsyat, yang belum pernah kamu lihat, dan malah belum pernah kamu ingat dalam hatimu bahwa itu akan terjadi. Saudara-saudara sekalian yang terhormat, Rasulullah SAW itu kalau berbicara tentang masalah ghaibiyat seperti ini, kadang-kadang dia bicara dengan jelas. Jadi nanti hadis-hadis hari kiamat ini kita akan bicarakan melintasi beberapa macam cara. Ada cara jelas, ada cara perumpamaan, ada cara isyarat, mengisyaratkan, dan ada cara sindiran. Ya menurut keadaan. Sebab Rasulullah SAW waktu berbicara tentang sesuatu, itu dia tidak langsung bicara. Kadang-kadang suasananya tidak baik untuk diterangkan 100%, tapi melalui cara tidak langsung. Seperti Rasulullah SAW berbicara tentang akan adanya perang antara Muawiyah dengan Ali, bahwa Ali akan diperangi oleh Muawiyah. Itu beliau tidak pernah bicara, nanti Muawiyah engkau nanti akan berperang dengan Ali. Tidak demikian caranya. Dia bicara menghadapkan pembicaraannya ini kepada Ammar ibnu Yasir. Dia bilang, ya Ammar, taqtulukal fi'atul baghiyah. Ammar, kamu nanti akan dibunuh oleh kelompok manusia yang durhaka. Ammar tak dengar dan sahabat dengar.
Ali juga dengar. Ini orang tidak tahu apa dan di mana Ammar terbunuh, melainkan sesudah diketahui bahwa jenazahnya Ammar ini di dalam barisan Sayyidina Ali melawan Muawiyah. Jadi orang waktu itu tahu bahwa barisan Muawiyah ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, al-fi'ah al-baghiyah, kelompok yang durhaka. Karena detik-detik itu mereka sadar, sebagian besar sahabat yang bersama-sama Muawiyah itu merasa sadar dan kembali semua berbalik ke saf Ali. Sampai barisan Muawiyah hampir berantakan. Sebab bobot para sahabat yang ada sama Muawiyah pergi kepada Ali. Apa sebab? Sebab kalau gitu kita ini di barisan fi'ah baghiyah. Tidak mau kita. Kita kembali saja kepada Ali. Ingat mereka pada hadis itu. Cara Rasulullah SAW berbicara itu begitu. Jadi kadang-kadang langsung, kalau perlu langsung, seperti nanti katanya di akhir zaman ada manusia-manusia perempuan yang rambutnya diumbul-umbulkan di atas kepalanya seperti punuknya unta. Itu langsung sekarang kita lihat. Yaitu rambut yang diumbulkan oleh perempuan dan dikeribukan oleh sebagian orang laki-laki. Itu ada ancamannya. Itu alamat akhir zaman. Sampai ada orang bilang tentang hadis tadi itu, yaitu hadis la taqumus sa'atu hatta tarau umuran 'idhaman lam takunu tarawnaha wala tuhadditsuna anfusakum biha. Sampai ada orang bilang, andai kata tidak Rasulullah tidak berbicara lain kecuali hadis ini cukup secara mencakup seluruh kejadian yang belum pernah ada di zaman itu dan lantas yang sudah ada di zaman sekarang ini. Misalnya sekarang penerbangan, Rasulullah SAW masukkan ini minal umuril 'idham. Ini masalah berarti dalam sejarah peradaban umat manusia. Dan itu tandanya dekat hari kiamat. Sekarang penerbangan. Sahabat, jangankan sahabat. 300 tahun dulu tidak ada orang membayangkan ada penerbangan. Ada manusia bisa muluk gitu di udara. Tidak mungkin ada orang membayangkan waktu itu. Tapi lantas terjadi. Banyak yang kaget. Itu salah satu dari tanda hari kiamat. Malah ada orang yang bilang nanti, hadis-hadis yang lain bilang ada besi terbang. Waktu itu tidak ada orang tahu, tidak ada orang membayangkan. Akhirnya betul terjadi. Kemudian belayar di bawah air. Orang mengharungi lautan di bawah air. Tidak pernah ada orang bicara tentang hal ini. Dari benua ke benua di bawah air. Apa ini? Rupanya waktu itu tidak ada tafsirannya. Ya betul, masing-masing ulama tiap zaman, tiap kurun menafsirkan hadis menurut apa yang mereka ketahui yang sesuai dengan alam dan iklim mereka. Tapi zaman kita sekarang ini sudah gamblang, yaitu kapal-kapal selam. Kapal-kapal selam itu orang masuk keluar pulau ke pulau, ke lautan besar, lautan kecil di bawah air. Tidak diketahui. Juga tentang bom-bom yang datang dari atas dan ledakan-ledakan men yang datang dari bawah kakimu. Ini di dalam Quran, malah bukan dalam hadis lagi, dalam Quran. Katanya qul huwal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Dan katakanlah ya Muhammad bahwa Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berkuasa untuk menurunkan azab dari atas kepalamu, dari atasmu, dan atau dari bawah kakimu. Aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd.
Lah ini dulu orang-orang yang zaman Nabi SAW belum membayangkan bahwa akan ada bom atom, bom hidrogen, peluru-peluru kendali, rudal, eksose dan lain-lainnya. Belum ada orang membayangkan itu. Tapi sekarang sudah tidak dibayangkan, dirasakan, diketahui. Dilihat sendiri dalam TV bagaimana itu bom diturunkan dari atas ke bawah. Dan bagaimana itu alat-alat yang diledakkan di bawah kaki manusia. Men-men atau ranjau-ranjau di laut maupun di darat. Ada kapal liwat, tahu-tahu di kapal itu semburat meledak sebab melanggar satu ranjau. Itu min tahti arjulikum. Saudara-saudara, dan selain itu manusia berbicara satu sama lain, satu di Masyriq, satu di Maghrib, satu di Irian, satu di London. Bicara seperti kita bicara sekarang ini. Lah ini siapa bisa membayangkan ini? Ini Rasulullah SAW sudah berbicara tentang hal ini. Dan dimasukkan oleh Rasulullah SAW pada tanda-tanda hari kiamat. Lah kalau kita sekarang sudah bisa memegang telepon dari Bangil ke Alaska, itu berarti sudah tanda hari kiamat. Sebab ini terjadi di zaman kita. Bagaimanapun juga itu harus dianggap min alamatis saah. Apa sebabnya? Supaya yang lupa di antara kita sadar. Ilingo. Dan kalau saudara ini sudah hampir di akhir zaman, yang banyak taubat, yang banyak istighfar, yang banyak sedar, kalau kaya yang banyak sedekah. Sebab yang kamu kumpulkan ini sudah di waktu maghrib sudah. Seperti orang lihat matahari itu sudah hampir matahari terbenam. Sudah mau malam. Pasar sudah mesti kukut. Ini dunia akan dikukut. Cepat-cepat berbuat baik. Kemudian orang melihat potretnya orang di Eropa dilihat di sini. Dan tidak pakai jarak, tidak pakai waktu. Seketika itu juga. Ini salah satu daripada alamat saat. Yaitu sekarang apa yang kita lihat sekarang? Televisi. Dan radio. Misalnya kita dengar jam 5:30 tadi BBC dari London. Sana bicara kita dengar. Langsung. Tidak ada jarak 1 detik pun. Sana bicara, sini bicara. Dia napas, kita dengar napasnya. Jadi persis seperti di kupingmu. Dia bicara. Nah. Juga mengenai aliran listrik. Idha'at. Ini bukan rumah saja, tapi mudun. Kota-kota besar itu disinari oleh listrik. Dan listrik itu dari satu sumber api. Tapi api itu diputar dengan air, dengan uap, dengan stove. Lah ini api asalnya dari air. Itu satu teka-teki kalau sudah bicara ini 400-500 tahun dulu. Merupakan apa ini? Tidak mungkin kita. Dia bilang kita ini orang gila bicara begini. Jadi itu salah satu alamat as-saah. Dan terjadi. Nah. Saudara-saudara, dan saya kira ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Kabir dari hadis Samurah ibn Jundub. Rasulullah SAW bersabda, "Satarawna qabla an taquma as-sa'ah asya'a satunkirunaha 'idhaman taquluna hal kunna huddithna bihadha fa idza ra'aytum dhalika fadhkurullaha ta'ala wa'lamu annaha awailu as-sa'ah." Beliau SAW bersabda, nanti kalian akan melihat sebelum hari kiamat banyak persoalan dan banyak peristiwa dan kejadian
yang kamu merasa kaget. Kamu seakan-akan bertanya, apakah pernah Rasulullah SAW berbicara tentang ini? Maka apabila kamu melihat itu, maka ingatlah kamu kepada Allah. Ini maksudnya. Jadi maksudnya Rasulullah SAW berdiri berkhutbah sepanjang hari, supaya nanti umatnya yang hidup di zaman kita sekarang ini selalu ingat kepada Allah, tidak lupa kepada Allah. Karena itu beliau bilang, fa idza ra'aitum dzalika fadhkurullaha ta'ala wa'lamu, dan ketahuilah bahwa semua peristiwa-peristiwa yang kamu alami itu adalah permulaan hari kiamat. Tapi yang dimaksud di sini permulaan tanda-tanda hari kiamat. Dan ini sekarang semakin maju zamannya, makin banyak tanda-tandanya. Sampai nanti ada Dajjal. Dajjal itu disifatkan oleh Rasulullah SAW bermata sebelah. Nanti ceritanya panjang lebar di waktu kita bicara tentang bab Ad-Dajjal. Mudah-mudahan kita selamat daripada segala macam gangguan daripada syaitan-syaitan ini. Kemudian kita pergi kepada hadis Rasulullah SAW. Di bab doa Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Ad-Dailami daripada Imran ibn Husain. Rasulullah SAW bersabda, di dalam Al-Quran ini ada 8 ayat. Ini saudara tidak sukar untuk mencatatnya dan tidak sukar untuk membacanya. 8 ayat merupakan obatnya kena mata orang. Jadi kalau ada orang kena matanya orang, obatnya 8 ayat. Apa itu ya Rasulullah? 7 dalam Al-Fatihah. Barangkali tidak ada seorang di antara kita yang tidak hafal Fatihah ya. Itu 7 ayat Fatihah. Yang ke-8 ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, sampai akhirnya. 8 ayat ini penawar orang yang kena matanya orang. Orang yang kena matanya orang itu payah, tidak bisa diobati dengan obat suntik, obat apa. Dokter juga tidak bisa tahu. Maka itu banyak dokter yang bilang, wah ini saya tidak tahu apa penyakitnya ini orang. Itu kena matanya orang. Ada anak lucu misalnya, bagus, kelihatan orang yang matanya panas, terus dilihat itu anak terus sakit, layu seperti daun yang mau kering. Itu kena matanya orang. Terus saja diobati 7 plus 1, Al-Fatihah dan ayatul kursi. Insya Allah itu anak sembuh. Sebab yang bawa obatnya ini Rasulullah SAW. Ini perlu kita hafalkan. Sebab matanya orang itu hak. Nabi SAW bersabda, al-ainu hak. Ya kadang-kadang istrinya orang kena matanya orang. Karena itu istri dibuka auratnya, disuruhnya keliling pasar, keliling mana saja, supaya dilihat orang, digandeng supaya orang tahu lihat saya punya istri cantik. Akhirnya istrinya kena matanya orang. Obatnya ya ini. Karena itu istri disuruhnya pakai jilbab. Sebab benda-benda atau seperti rambutnya, seperti kulitnya, sebagian dari kulit itu tidak kelihatan menyolok. Pahanya nuwun sewu, maaf, kakinya, pentisnya tidak kelihatan. Jadi mata orang tidak langsung kena. Nah, kalau muka sudah biasa, nah, tidak bisa menggambarkan semua kecantikan perempuan itu. Tangannya kalau cuma segini, tapi kalau di sini kemungkinan saja. Jadi ini satu anjuran tidak langsung untuk berpakaian jilbab. Nah, kita saudara-saudara yang mengerti ini dari pengajian-pengajian seperti begini, saya kira ya sudah selayaknya kalau kita ini lantas segera mengamalkan. Jangan sampai
kita keluarkan istri kita tanpa sebab, tanpa pekerjaan, hanya cuma untuk mengelilingkan saja dan niat tidak baik kepada Allah SWT. Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Al-Hakim daripada Anas ibnu Malik, yaitu Allah Ta'ala bersabda dalam hadis Qudsi, Abdi ana inda dhannik wa ana ma'aka idza zakartani. Hei hambaku, aku ini menurut apa yang kau sangkakan. Ini maksudnya jangan menyangka Allah SWT yang tidak-tidak. Jadi kalau mendoa baru satu kali, kadang-kadang doa sambil tidak hadir hatinya, tidak konsentrir pikirannya, lalu tidak diterima. Wah ya apa, saya sudah doa tidak diterima. Wah kalau gitu saya ini sudah apes. Kalau kita begitu ya diapaskan betul oleh Allah SWT. Inda dhannik, ana inda dhannik, abdi ana inda dhannik. Jadi kalau anta, wahai hambaku, menyangka aku baik, nanti akan terjadi baik. Wa ana ma'aka idza dzakartani, dan aku akan mendampingi, akan bersama engkau kalau engkau menyebut-nyebut namaku. Atau mengingat-ingat aku. Bukan menyebut dengan mulut, tetapi mengingat dengan pikiran. Atau mengerti dengan pengetahuan. Ana ma'ak. Jadi seorang sarjana tentang kimia, dia bisa tahu ini kalau dicampur ini jadi begini. Dia bilang subhanallah, maha besar Allah. Bagaimana ciptaan Allah dalam soal ini? Ini kalau dicampur sama itu jadi obat. Ini kalau dicampur itu jadi racun. Ini kalau dicampur ini bisa meledak. Dia tahu bahwa Allah SWT Qadir Hakim. Melihat ke atas, jauhnya matahari dengan kita, panasnya yang tetap tidak berubah. Melihat bulan, cahayanya yang indah, tapi memberi manisnya buah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti dia bilang subhanaka Rabbi, innaka Rabbi, innaka azizun hakim. Itu zikrullah. Dan kalau kita begitu, maka Allah dekat dengan kita, bersama kita. Ana ma'aka idza dzakartani. Tapi tidak sampai kepada manunggaling kawula Gusti tentunya. Ini tidak bisa masuk kesurupan Tuhan kita. Tidak bisa sama sekali. Ya dekat, kata kiasannya, saya dekat kepadamu, artinya sudah saya mengerti itu, saya tahu. Wa ana uhibbu dzalik, gitu. Nah. Nah, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang lain, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ada 3 masalah. 1 untukku semata. Engkau tidak dapat bagian di situ dan tidak berhak kamu dapat bagian di situ. Yang 1 lagi untukmu, khas. Aku tidak dapat apa-apa di situ. Dan yang ketiga antara aku denganmu. Saya ulangi lagi ya. Ada 3. Adalah 1 untukku, 1 untukmu. Jadi 100% untuk aku dan 100% untukmu. Ada lagi antara aku dengan aku, engkau dengan aku, 50-50. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menerangkan firman Allah ini dengan diperinci. Yang 1 untuk Allah itu adalah ibadah. Kamu harus ibadah denganku, sujud kepadaku, tidak sujud kepada yang lain. Kamu takut kepada aku dan tidak takut kepada yang lain. Kamu mengharap daripada aku, tidak mengharap kepada yang lain, dan seterusnya. Itu ibadah. Itu untukku. Kamu tidak boleh bergerak dan mempunyai sikap lain daripada ini. Yang 1 lagi untukmu, 100%. Apa itu? Amalmu. Bekerjalah kau. Pekerjaanmu akan kuserahkan kepadamu. Hasilnya buat kamu. Aku tidak perlu kamu punya sedekah. Aku tidak perlu kamu punya haji.
Seandainya kata kamu tidak pernah haji pun, aku tidak rugi. Tapi kalau kamu haji, kamu yang untung. Untukmu, kamu sholat, kamu bangun malam, kamu puasa Senin Kemis, dan seterusnya, itu untukmu. Aku tidak dapat apa-apa. Tapi ada antara aku dan kau. Apa itu? Ya Allah, Engkau mendoa, aku yang ngasih. Alaika doa wa alayya ijabah. Jadi engkau minta saja, bondomu cuma mulutmu saja gerakkan. Bicara minta, aku yang memberi. Kurang apa wahai saudara-saudara tentang hal ini? Kira-kira ada Tuhan yang lebih murah daripada ini? Bagaimana kita menyembah selain daripadanya? Bagaimana kita mau DP kepada selain daripada Allah? Begini sikapnya. Tanda kita sebetulnya kurang mengerti tentang ketuhanan itu. Saudara-saudara, sisa waktu saya ingin dipakai untuk tanya jawab kalau ada tanya jawabnya. Tafadhalu, silakan. Siapa mau bertanya? Peperangan di situ itu ada yang satu fisabilillah, ada yang satu fisabilillah tauhid, ada saja. Sudah jelas ya. Apa? Saya tidak sebut pihak yang mana, tapi terang di antara dua pihak itu ada yang fisabilillah dan ada yang fisabilillah tauhid. Ya, jadi hendaknya dipikirkan baik-baik, dan untuk membenarkan ini perlu dikaji lagi masalahnya oleh saudara-saudara. Ada lagi yang mau berbicara dan bertanya? Nah, kalau tidak ada, marilah saudara-saudara kita apa itu? ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.